Shalom bagi jemaat GBI Sutermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Untuk setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan mendukung kegiatan gereja kita hari ini, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Hai anak youth, gereja kita juga mengadakan youth online service yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui channel YouTube Youth Soul. Nah, untuk teens, gereja kita juga mengadakan teens online service yang akan diadakan pada setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube GOC Teens. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan.
kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan. Luar biasa, biarlah hari ini ada semangat yang baru, sukacita yang baru. Kita sama-sama memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Yuk sama-sama kita angkat sebuah pujian. Tuhan kita luar biasa dan Tuhan kita yang akan menuntun kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Mau semangat, katakan segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sama-sama lebih semangat memuji Tuhan. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sambil tetap bertepuk tangan, Tuhan kita baik, amin. Amin. Tuhan kita mau pakai kita lebih dahsyat lagi. Dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan,
bagi hidup ini, sinar kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Yes. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau pakai hidupnya lebih dahsyat lagi, katakan amin. Tuhan mau kita berdiri bagi bangsa ini, amin. Yuk sama-sama kita angkat sebuah pujian. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ulangi pujian ini dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau sama-sama lebih sungguh lagi. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami mau bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berkelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berkelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut
akan pernah menyerah untuk mengikut Tuhan. Amin. Justru hari-hari ini kita akan dipakai lebih dahsyat sama Tuhan, menjadi berkat untuk bangsa ini. Mari siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari pejamkan mata kita, rasakan kehadirannya di tempat kita masing-masing saat ini. Ya Tuhan, Engkau akan menjamah kami hari ini. Ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami, agar kami tetap berdiri teguh hari-hari ini, tetap memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bisa ada hari ini. Ini semua cuman karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tanpamu kami gak bisa apa-apa ya Tuhan. Karena itu kami mau naikkan sembah kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yeah. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama ulangi pujian ini dari awal, katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami ya Tuhan, karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yes Lord, kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ini kerinduan kami, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
mungkin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau menggiringmu, kami mau menggiringmu. Seumur hidup kami, seumur hidup kami mengikutmu, Yesus Tuhan. Itulah kesukaan kami, bukan lagi kehendak kami, namun kehendak-Mu yang jadi di hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama kita angkat sembah, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu, kami menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami, selalu ada di dekat-Mu, selalu ada bersama-Mu, oh Yesus Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri ya Tuhan, kami perlu Engkau menuntun langkah setiap kami. Ya Tuhan, hari-hari ini kalau ada yang mulai lelah, kalau ada yang mulai mau menyerah, biarlah hari ini Tuhan kuatkan kembali. Dan biarlah kami pegang komitmen kami untuk mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sebab Kau yang Yes, Jesus, we worship You. We worship You. We worship You. Oh Lord, hallelujah. We worship You, Jesus. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu hari ini ketemu sama Engkau. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Kekuatan, satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Oh Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau yang pegang kendali, maka Engkau yang akan menuntun kami masuk dalam rancangan-Mu yang dahsyat, rancangan-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Oh, shananalabayaralabayase. Kuniaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Kuniaralabayaralabayaralabayase. Oh, Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu.
bersama-sama kita mau tepuk tangan dan lebih lagi kita nyanyikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, kami kan teguh, hanya bersamamu ya Tuhan. Yes, jadikan kami bejanamu, bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejanamu hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, bukan lagi tentang apa yang kami pikirkan, bukan lagi tentang kehendak pribadi kami, tapi semua tentang Engkau, tentang kehendak-Mu, tentang rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami secara luar biasa. Hari-hari ini biarlah dari hidup kami nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Percaya apapun keadaan hari-hari ini, ada rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan tetap berpegang teguh pada janji-Mu, tetap mengikut Engkau sampai sepanjang umur hidup kami. Thank you Lord Jesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang terkasih, hari-hari ini begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan bingung bagaimana menghadapi untuk hari-hari ke depan. Begitu banyak orang yang bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini semuanya. Saudara, kita akan belajar pada saat ini bagaimana tentang seorang wanita yang hidupnya ditinggalkan, dianggap tidak bernilai dan berharga. Ketika waktu Tuhan datang, Tuhan yang menjadikannya berharga dan sempurna. Mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, hidup manusia terbagi 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Pertama,
tubuh gadis ini mengalami sakit, gak tanggung-tanggung, sakitnya pendarahan 12 tahun. Saya sebagai seorang laki-laki kurang memahami bagaimana namanya pendarahan, bagaimana rasanya sakitnya orang mengalami namanya, maaf saudara, datang bulan, menstruasi saudara. Tapi saya punya seorang istri, saya bisa gambarkan sedikit bagaimana namanya orang mengalami pendarahan tuh gak enak gitu. Setiap bulan istri saya, setiap hari pertama, hari kedua, itu sakitnya minta ampun. Saya bisa melihat dia menderita saudara. Dia bisa masak air panas, dimasukin ke botol, dia gosokkan ke pinggangnya untuk berusaha mengurangi namanya rasa sakit. Dia bisa nangis sendirian saudara. Apa? Karena rasa sakit yang begitu berkepanjangan saudara, dalam waktu 2 hari. Bagaimana dengan gadis ini 12 tahun lamanya mengalami pendarahan, tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak saudara. Mengapa saya katakan jiwa gadis ini tertolak? Saudara, zaman saudara berada saat ini berbeda dengan zaman gadis ini berada. Pada zaman gadis ini berada, kalau seorang perempuan mengalami pendarahan seperti ini, disamakan dengan penyakit kusta. Kalau sekarang seperti orang kena namanya COVID-19 saudara. Begitu menjijikkan dan menakutkan saudara. Mengapa sih bilang jiwa gadis ini tertolak? Pertama, kalau saudara baca kisah ini baik-baik, dia hidup sendirian. Dengan kata lain, kalau saya bisa sedikit mendramatisir ceritanya, gadis ini mungkin datang sama papa mamanya. Dia ngomong gini, "Pa, Ma, saya udah datang bulan, 2 bulan, kok nggak beres-beres gitu." Lalu bapaknya bertanya, "Kamu udah minum apa? Coba kamu," maaf saudara, mungkin ke Alfamart atau mungkin ke Indomaret, mumpung ada cashback dari Shopee, dari OVO atau dari GoPay saudara, beli yang banyak, 1 krat kalau bisa. Udah dihabisin tuh Kiranti 1 krat, nggak sembuh juga. Udah minum Feminak, nggak sembuh juga. Akhirnya orang tuanya berpikir, jangan sampai gara-gara 1 anak gadisnya, 1 keluarga dikatakan najis. Akhirnya gadis ini diusir keluar. Dia tertolak oleh keluarganya sendiri. Gadis ini mulai mencari perhatian mungkin ke masyarakat sekelilingnya, ke teman-temannya. Kalau zaman sekarang teman-teman sosialita, ke gereja, yang dia anggap bisa menolong dia, yang bisa menghargai dia. Tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Makanya jiwa gadis ini tertolak. Yang ketiga, rohnya. Roh itu berbicara tentang iman saudara. Firman Tuhan berkata segala sesuatu sudah dihabiskan. Dia udah ke tabib, dia udah berusaha, mungkin kalau zaman sekarang udah ke Sinseh, mungkin udah ke Singapura, dia udah pakai BPJS, dia udah pakai asuransi sampai habis kuota saudara, tapi tidak kunjung sembuh. Saudara bayangkan kalau saudara mengalami apa yang dialami gadis ini, nggak mudah saudara. Udah tubuhnya sakitan, gak sembuh-sembuh. Kedua, uangnya sudah habis, maaf saudara, ditinggalkan sama keluarga, teman gereja, dan tidak ada satupun yang mau dekat sama dia. Saya bisa bayangkan betapa gelapnya jalan hidupnya, betapa kosong dan hampanya saudara. Mengapa banyak orang hari-hari ini namanya bunuh diri saudara? Kehilangan namanya harapan. Saya mau bilang, sekecil apapun namanya harapan mampu membuat orang bertahan hidup. Nah, di tengah-tengah kondisi seakan-akan, bukan tidak ada, seakan-akan semua tampak gelap, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang peduli. Tiba-tiba Yesus lewat di kotanya. Dan kondisi Yesus hari itu, dia sedang terburu-buru. Kenapa? Karena anak Yairus, kepala rumah ibadat itu sedang gawat, sakit keras, mau mati saudara. Kondisinya urgent. Ketika Yesus terburu-buru, tiba-tiba Yesus berhenti saudara. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah Yesus berhenti. Saudara, kenapa Yesus itu berhenti saudara? Karena Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Dengan kata lain, ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Makanya dia berhenti saudara. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu muridnya ngomong gini, Tuhan teh ngaco, ini teh banyak orang gak sengaja kayak ketoel-toel. Ayo cepetan, anak Yairus mau mati, kata juga. Tuhan tidak jawab. Dia tanya lagi, "Siapa yang menjamah jubahku?" "Udah, tadi saya gak sengaja. Ayo cepetan. Siapa yang menjamah jubahku?" Saudara sekalian, saudara percaya gak kalau Tuhan tahu siapa pelakunya? Percaya kan? Percaya, karena Tuhan Maha tahu saudara. Kenapa Tuhan bertanya? Karena Tuhan sedang menunggu respon dari gadis ini. Bukan Tuhan tidak menjawab pergumulan saudara, bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara. Tuhan butuhkan adalah respon kita, yaitu iman kita saudara. Karena dengan respon kitalah, dengan iman kitalah yang percaya, yang memampukan Tuhan bekerja di tengah-tengah kemustahilan saudara. Apa yang terjadi? Gadis ini dengan takut dan gemetar, dari belakang dia berkata apa? "Tuhan, itu saya." Saudara, apa yang terjadi? Seorang wanita yang
dicap tidak berharga, bertemu dengan Yesus membawa sebuah dampak yang luar biasa. Pertama, seketika itu juga tubuh gadis itu disembuhkan oleh Tuhan, sempurna dan selesai. Kalau Tuhan sudah melakukan, saudara, tidak setengah-setengah, tapi sampai selesai. Yang kedua, jiwanya yang kepahitan Tuhan pulihkan. Apa buktinya? Tuhan ngomong gini, "Hai anakku, imanmu." Saudara bayangkan, waktu Yesus berkata, "Hai anakku," itu perkataan seorang bapak kepada anaknya. Udah berapa lama gadis ini dikatakan najis, dikatakan hina, tidak berharga, tidak bernilai. Perkataan yang tidak baik dia terima, dia hidup sendirian. Mungkin juga bahkan diludahi, saudara. Waktu Yesus berkata, "Hai anakku," dia menerima kasih Bapa yang kekal dan sempurna. Saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa yang saya baca dari Google. Saudara, setiap saya baca kisah ini saya terharu. Kenapa saya bilang terharu, saudara? Bagaimana Tuhan itu sangat respect sama orang yang dicap udah gak bisa apa-apa lagi, gak ada nilainya. Tapi Tuhan tuh sangat respect sama orang-orang seperti ini. Ini kejadian kisah nyata tentang rumah sakit jiwa di kota, saya lupa, di Berkeley atau di Brooklyn, saudara. Itu di Amerika. Tentang sebuah rumah sakit jiwa yang isinya ada 36 pasien dan tidak pernah ada yang sembuh. Nah, di situ ada volunteer sukarelawan sekitar 6 orang. Yang diceritakan adalah volunteer ke-7, yaitu anak Tuhan, seorang yang masih sangat muda. Anak Tuhan ini waktu datang ke rumah sakit jiwa dia ngomong gini, "Tuhan, saya akan menjadi garam dan terang. Saya akan menolong dan memulihkan keadaan rumah sakit jiwa ini." Apa yang terjadi? Setelah dia bekerja beberapa bulan, tidak ada yang sembuh, tidak ada yang berubah. Dengan menangis, anak muda ini datang kepada Tuhan berkata, "Tuhan, bukankah saya ini garam dan terang dunia? Kok tidak ada yang sembuh? Kok tidak ada yang berubah? Salahnya di mana?" Tuhan ngomong simpel, saudara. Tuhan tuh kalau ngomong gak ribet. Tuhan ngomong apa? "Yang kamu lakukan itu bukan dari hatimu." Tuhan pakai ayat loh. "Kasihilah mereka dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu." Berarti apa, saudara? Dengan kata lain, jangan anggap mereka seperti orang gila. Apa yang perlu saya lakukan, Tuhan? Tuhan ngomong gampang. Mulai besok, setiap mereka sehabis makan siang, berdoalah dan sembah aku di tengah-tengah mereka. Saudara, anak Tuhan ini taat. Besoknya dia bawa salib besar, dia masuk ke ruangan di mana orang gila ini berkumpul, lalu dia pasang itu salib di tembok, saudara. Lalu di tengah-tengah orang gila, dia datang sama Tuhan, dia bernyanyi, dia menyembah Tuhan. Dia nyanyi lagu ini, "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." Lalu dia bangkit berdiri, dia peluk satu orang gila. "Yes, Jesus loves you." Dia terus menyembah Tuhan, dia peluk dengan air mata, dengan kesungguhan, saudara. Hari pertama tidak ada yang terjadi apapun juga. Hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima, 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Setelah 1 bulan, 34 orang gila bersama-sama menyembah Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan gini, karena ada satu orang yang memberikan hati dan hidupnya karena nama Yesus, dia menolong 34 orang gila dipulihkan karena nama Yesus, saudara. Yang ketiga, rohnya, imannya. Iman yang hampir jatuh tergeletak, Tuhan bangkitkan. Kalau saudara baca baik-baik kisah ini, gadis ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dengan kata lain, ada sebuah harapan. Yesus di kota sana melakukan mujizat yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Ada sebuah harapan, ada sebuah penantian. Kapan Yesus lewat di kotanya? Masalah, saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. 12 tahun gadis ini menunggu waktunya Tuhan, dan penantiannya tidak pernah dikecewakan. Ketika Tuhan datang, Tuhan sendiri memulihkannya, dan Tuhan sendiri yang membangkitkan imannya, saudara. Saudara, saya mau katakan gini, seberapapun banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, tapi dia Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya bersyukur dalam hidup saya, Tuhan berikan talenta, saya bisa menulis lagu dan bisa menghandle banyak orang untuk melayani Tuhan. Saya juga tidak pernah bercita-cita, maaf saudara, pegang anak-anak disable. Waktu itu saya pernah bilang sama istri saya,
cukuplah Gracia aja, Epifania itu saudara, Gracia Epifania yang walau kita dapat melihat untuk kita pegang, supaya image kita jangan pegang anak-anak disable. Ternyata apa saudara? Apa yang Tuhan mau bukan maunya kita. Singkat cerita 2017 kami dipertemukan dengan seorang anak muda berusia waktu itu 21 tahun, namanya Vandiko, sama-sama tidak bisa melihat. Bedanya apa? Kalau Gracia dia lahir sudah tidak bisa melihat, kalau Vandiko dari kecil kena tumor otak saudara. Dan apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita, saya pernah bilang sama saya nggak mau pegang walaupun dipaksa gembalanya, tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan menyentuh hati saya dan akhirnya saya pegang Vandiko saudara. Ternyata saya baru sadar kenapa Tuhan paksa lagi pegang anak seperti ini. Ternyata Vandiko dan Gracia itu berbeda kisah hidupnya. Kalau Gracia punya kehidupan yang beruntung, punya orang tua lengkap yang mengasihi dia, punya kakak kandung yang sangat sayang sama dia. Tapi Vandiko dirawat oleh seorang ibu tiri yang sangat sayang sama Fandi, dan mama kandungnya sudah meninggal dunia, bapaknya kena stroke, dan 3 kakak perempuannya meninggalkan dia. Dia dirawat oleh 3 saudara tirinya. Siapakah Vandiko? Lihatlah video berikut ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Nah saudara, itulah cuplikan video dari Vandiko saudara. Dan akhirnya single Vandi Tetap Hatiku Bersyukur keluar di bulan Oktober 2017. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan tiba-tiba terjadi. Ada 2 orang hamba Tuhan yang menyebut dirinya gembala dan pendeta memberikan saya sebuah message di WhatsApp ngomong gini, Pak Jason kayaknya spesialis anak-anak buta ya Pak, nanti saya kirimkan Bapak si buta diri gua hantu. Saudara bayangkan keterlaluan nggak? Keterlaluan, lucu nggak lucu menurut saya. Saya mau marah, saya mau balas, tapi ya saudara bersyukur saya menjadi seorang istri penolong yang luar biasa. Nah saudara, bersyukurlah kalau saudara sebagai seorang istri menjadi penolong bagi suami.
Yesus yang ngomong gini, udah gak usah dengerin omongan orang. Tuhan yang tahu apa yang kita kerjakan. Bagian kita kerjakan, bagian Tuhan yang memberkati. Saudara, akhirnya saya sadar mengapa saya sampai hari ini belum punya anak kandung. Ternyata dengan keadaan seperti inilah kita bisa belajar fokus untuk anak-anak seperti ini, saudara. Satu kali saya ngobrol sama Fandi di rumah saya, sebuah pernyataan yang gak pernah saya pikirkan dari seorang anak yang tidak bisa melihat, mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Waktu itu saya tanya Fandi, sekarang Fandi singlenya mulai dikenal orang, banyak undangan Fandi ke gereja. Apakah doa Fandi untuk saat ini? Seorang anak ngomongin, saudara, "Oh Jason, Fandi tidak pernah berdoa untuk bisa melihat. Melihat itu hanya sebuah bonus. Fandi cuma berdoa mau membahagiakan mama tiri Fandi." Kenapa? Kok tahu? Gak mudah kok mama tiri Fandi menghadapi Fandi sekeluarga. Dulu papa Fandi kaya raya, punya hotel, punya toko emas kok. Begitu kaya raya, karyawan banyak. Tapi papa Fandi sering KDRT kok, sering pukulin mama, sering selingkuh sama karyawan, tetangga, sama istri orang kok, dibawa pulang ke rumah, disuruh masak kok bayangin. Kalau udah gak mau dipukul tengah malam, mama nangis jadi-jadinya. Fandi bisa apa kok? Fandi gak bisa apa-apa. Jalan aja masih butuh dituntun sama mama. Sampai akhirnya saudara apa yang terjadi, dia ngomong gini, Fandi cuma berdoa sama Tuhan, Fandi kepengen bisa nyanyi terus buat Tuhan, mau bantu keluarga ini supaya memang nggak capek membiayai keluarga. Kenapa, saudara? Karena sejak papanya sakit stroke, keluarganya mengalami kebangkrutan, hotel tidak ada, toko emas tidak ada. Jadi mama tirinya jualan roti 800 perak mencukupi satu keluarga. Dan satu statement Fandi yang luar biasa adalah, apapun keadaan Fandi, tetaplah mengucap syukur, saudara. Mungkin saudara hari ini saudara sedang sakit, ada pergumulan luar biasa, keadaan keuangan tidak baik. Saya mengatakan, apapun keadaannya, tetaplah mengucap syukur. Karena mujizat yang terbesar, bukan ketika kita disembuhkan, bukan ketika kita bisa melihat Fandi dan Gracia bisa melihat, bukan ketika segala menjadi baik. Mujizat yang terbesar adalah ketika kita mampu mengucap syukur dalam keadaan yang terpahit sekalipun. Amin. Kita akan sebuah pujian dari album Fandiko, Tetap Hatiku Bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetaplah kita mengucap syukur. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari ini, sesulit apapun, kami percaya ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong. Selama kami percaya
Selama kami ingat kasih Tuhan, kami tidak pernah sendirian dan pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Mereka yang hidupnya mengenal Engkau, mereka yang hidupnya selalu percaya kepada Tuhan, mereka yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ingatlah saudara, Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Ada Yesus yang berhenti dan berkata, "Hai anakku, engkau kesayanganku, engkau biji mataku, bangkitlah, bangunlah. Aku sanggup menolongmu dan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau." Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan pada hari ini. Apapun yang mereka alami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang tidak berpengharapan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Ada harapan baru bagi hidup mereka. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.